Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas uji hipotesis bagi rata-rata data berpasangan. Untuk memudahkan pemahaman pada pembahasan kali ini, pastikan Anda telah menonton video mengenai selang kepercayaan bagi rata-rata data berpasangan. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya. Sebagaimana topik pada uji hipotesis yang lainnya, langkah-langkah uji hipotesis ini selalu sama. Pertama, menuliskan hipotesis statistik, kemudian menghitung statistik uji, menentukan daerah penolakan H0, dan mengambil kesimpulan. Ingat kembali apa itu data berpasangan. Jadi, kita memiliki N pengamatan, di mana N pengamatan ini diberi perlakuan yang berbeda, sehingga dari masing-masing perlakuan dapat dicatat datanya, yaitu X11 sampai XN1 untuk perlakuan yang pertama dan X12 sampai XN2 untuk perlakuan yang kedua. Perlakuan ini dapat berupa waktu yang berbeda, media pengukuran yang berbeda, alat pengukuran yang berbeda, atau hal yang lainnya. Kemudian dari masing-masing sampel ini dihitung selisihnya menjadi seperti ini. Kemudian yang menjadi perhatian kita selanjutnya adalah data selisih, yaitu dinotasikan dengan D ini. Jadi D1 merupakan selisih X11 dengan X12. Kemudian dari data D ini bisa dicari D bar, yaitu rata-rata data selisih dengan rumus ini. Ini sama saja dengan rumus X bar, cuman datanya yang digunakan adalah data selisih. Jadi notasinya D. Kemudian dicari simpangan bakunya, simpangan baku dari data selisih ini. Jadi hipotesis statistik untuk data berpasangan juga ada 3 macam seperti biasanya. Hanya yang perlu diperhatikan adalah di sini ini mu D-nya ya, mu D. Apa yang diperhatikan? Kita harus melihat D atau difference, selisih ini merupakan selisih apa dikurang apa. Apakah D-nya tadi X1 min X2 atau X2 min X1 gitu. Kemudian statistik ujinya sama halnya seperti uji pada satu sampel bagi rata-rata ya. Jadi di sini D bar min mu nolnya dibagi dengan standar error dari si D bar ya. Jadi ini standar error dari D bar. Kemudian kriteria penolakan H0-nya sama dengan yang uji T yang lainnya. Mari perhatikan ilustrasi kasus mengenai pendapatan online shop di masa pandemi berikut ini. Jadi, misalkan ingin diuji apakah berjualan melalui online shop di masa pandemi ini efektif untuk meningkatkan pendapatan ya. Jadi, pendapatan sebelum masa pandemi dibandingkan dengan di masa pandemi sekarang ini. Maksudnya di sini sesudah adalah sesudah di masa pandemi ini ya. Mana yang lebih besar pendapatannya? Seperti itu. Kita diminta untuk mengujinya dalam taraf nyata 5%. Jadi kita punya 20 online shop, ada 20 pengamatan, di mana 20 pengamatan ini dicatat pendapatannya sebelum masa pandemi dan sesudah masa pandemi atau di masa pandemi sekarang ini. Nah, kita lihat pembahasannya. Pertama, kita lihat dulu di sini. Ada kata-kata efektif. Sesudah masa pandemi, efektif untuk meningkatkan pendapatan. Kalau efektif itu artinya mu sebelum, rata-rata sebelum pandemi itu pasti lebih kecil dari mu sesudah pandemi, ya kan? Karena ada kata-kata efektif atau mu sesudah itu lebih besar dari mu sebelum. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai dasar dalam menentukan hipotesis. Sekarang kita ambil yang ini ya. Mau menggunakan hipotesis yang ini, yang mu sebelum kecil dari mu sesudah boleh. Mau menggunakan yang mu sesudah lebih besar dari mu sebelum juga boleh.
Jadi sekarang yang pertama kita tuliskan dulu hipotesisnya H0 dan H1. Nah, yang di H1 kalau kita ambil yang ini berarti kan mu sebelum dikurang mu sesudah itu lebih kecil dari 0 ya kan? Jadi inilah yang menjadi mu D ya. Jadi kita tuliskan di sini mu D-nya yang kecil dari 0. Jadi mu D-nya yang lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita akan menghitung statistik uji ya. Kita lihat dari data sebelum dan sesudah dicari selisihnya. Di sini D, selisih itu sebelum dikurang sesudah. Datanya seperti ini. Kemudian kalau dirata-ratakan ini adalah D bar. Selanjutnya kita mencari SD bar ya. Kalau dianalisis menggunakan software keluarlah ini. Jadi ini adalah rata-ratanya ya, seperti perhitungan di Excel tadi. D bar sama dengan min 101,750. Kemudian ini STDEV ini adalah SD bar sama dengan 109,367. Ini ribu ya, bukan koma. Kemudian SE min ini maksudnya standar error dari min, berarti standar error dari rata-ratanya ya. Berarti ini standar error dari D bar itu sama dengan 24,455. Nah, maka yang kedua kita menentukan statistik uji. T hitung sama dengan D bar min mu 0 per SD per akar N kan. SD per akar R ini adalah standar error dari si D bar. Jadi ini nilainya adalah yang 24.455. Nah, D barnya ini mu 0-nya berapa? Nah, kita lihat hipotesisnya tadi. Ini merupakan mu 0-nya. Jadi mu 0-nya 0. Sehingga ini sama dengan 0. Maka T hitung itu tinggallah min 101,750 dibagi dengan 24,455 ya. Jadi min 101.750 dibagi 24.455. Di sini hasilnya adalah yang ini ya, min 4,16. Nah, kalau kita analisis menggunakan software, p-value-nya sudah langsung keluar. Kita lihat nanti ya, ini kecil dari alfa. Berarti dia tolak H0, alfanya kan 5% ya. Nah, sekarang kita lihat prosedur pengujiannya menggunakan statistik uji dulu. Jadi yang ketiga kita menentukan kriteria penolakan H0. Tadi karena H1 kita adalah mu D kecil dari 0, berarti ini uji satu arah ekor kiri. Berarti ingat gambarnya, ini T, ini adalah min T alfa. Daerah penolakan H0-nya adalah di sini. Alfanya adalah 0,05 ya. Jadi T alfa 0,05 ini ya. Kemudian di mana T 0,05 dengan derajat bebasnya ya. Di sini derajat bebasnya adalah N-1, N-nya 20, berarti derajat bebasnya 19. Ini 19. Ini kalau dicari di tabel tetap ketemu ya, yaitu 2,093. Sehingga tolak H0 jika T hitung lebih kecil dari min 2,093, kan lebih kecil dari min T tabel. Sekarang yang keempat kita simpulkan. Kesimpulan, karena kita punya T hitungnya adalah min 4,16, itu berarti lebih kecil ya. Ini min 2, ini min 4, berarti lebih kecil dari min 2,093 ya. Lebih kecil dari min T tabelnya. Maka tolak H0. Berarti benar ini
Artinya, berjualan secara online di masa pandemi efektif meningkatkan pendapatan. Demikianlah pembahasan mengenai uji hipotesis bagi rata-rata data berpasangan. Silahkan berlatih soal-soal yang lainnya. Sekian dulu. Tetap jaga semangat belajarnya ya.